Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengar suara Bapak, Nak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya, karena pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam pembelajaran live teaching dalam keadaan sehat. Kemudian kita syukurilah nikmat sehat itu yang diberikan Allah kepada kita. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini, Bapak akan lanjutkan materi fisika di bab yang baru ya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang kinematika gerak lurus. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan beralih di gerak melingkar ya. Jadi materinya adalah gerak melingkar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu gerak melingkar beraturan. Jadi nanti ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sebelum masuk ke materinya, Bapak sampaikan dulu indikator pembelajarannya ya. Jadi setelah belajar tentang gerak melingkar beraturan, maka inilah indikator yang akan kalian dapatkan ya. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan besaran-besaran yang ada atau yang terkait dengan gerak melingkar beraturan. Baru yang terakhir adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan. Itu ya, jadi ada 3 tuh. Oke, kita bahas dulu. Nah, ini adalah contoh dari gerak melingkar ya. Lihat, ini kalau kalian di kampung ada pasar malam ya, biasanya di pasar malam itu kan ada kuda putar ya. Nah, kuda putar itu adalah salah satu contoh dari gerak melingkar. Jadi lintasannya kan berbentuk lingkaran. Atau yang ini apa ini namanya? Ada yang tahu nggak? Hah? Cerair. Apa? Kincir laser. Yang lain apa yang lain? Bukan kincir ini loh. Biang lala, Sir. Biang lala. Biang lala. Ya. Nah, itu gerakannya kan berputar nih ya. Karena lintasannya berputar, membentuk lingkaran, maka dinamakan geraknya gerak melingkar. Atau kalau kalian lagi tren-trennya sekarang ini, ya masa-masa corona, kalian lihat ada tren orang bersepeda, ya. Jadi kalau diperhatikan roda ban sepeda itu ketika berputar, nah itu membentuk gerak melingkar juga, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari benda-benda yang melakukan gerak melingkar. Ada banyak lagi ya, ada kipas angin, kemudian nanti kalau kalian ada jam tangan, ada putaran jarum jamnya itu juga membentuk gerakan yang melingkar ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih gerak melingkar itu? Ya,
definisinya sih sederhana aja. Gerak melingkar itu ya gerak benda dengan lintasan berupa lingkaran, gitu aja. Kalau kemarin gerak lurus, berarti gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus, gitu kan. Nah, sekarang masuk ke gerak melingkar beraturan, atau disingkat dengan GMB. Nah, apa sebenarnya gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Jadi ada besaran namanya itu kecepatan sudut yang disimbolkan dengan simbolnya adalah omega. Seperti huruf W, tapi dia agak melengkung. Ya. Ini dibaca omega. Ya. Kemudian ada karakteristik dari gerak melingkar beraturan atau ciri-cirinya. Yang pertama, sesuai dengan definisinya, lintasannya berbentuk lingkaran. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kecepatan sudutnya itu tetap, ya, omega. Omeganya tetap. Kemudian, kelajuan linier itu tetap. Tetapi arahnya berubah. Ya. Tengok, ini ada ilustrasi gerakannya. Ini arah kecepatannya nih. Ketika di titik ini arahnya ke atas. Ketika di titik sini arahnya ke kiri. Ketika di sini arahnya ke bawah. Maka arahnya ini selalu berubah. Kalau arahnya berubah, maka secara otomatis kecepatan liniernya pun berubah. Masih ingat beda kelajuan dengan kecepatan kan? Kalau kelajuan dia kan jarak per waktu ya, jaraknya. Jadi kalau jaraknya tetap. Jaraknya itu kan artinya ini sebenarnya, jari-jarinya ini kan. Kalau dihitung dari titik sini, jarak sini sampai sini, itu akan sama dengan jarak ini ke sana. Ini kalau Bapak tuliskan. Nah, jarak dari sini, dari titik A, misalkan ke titik B, itu akan sama dari titik A sampai ke titik C misalkan. Atau sama juga misalkan sampai titik D. Jadi jaraknya ini sama. Kalau jaraknya sama berarti lajunya pasti tetap. Tapi karena arahnya berubah-ubah, maka kecepatan liniernya itu berubah. Jadi di sini ada istilah kelajuan linier dengan kecepatan linier, ya. Jadi kalau kecepatan liniernya yang berubah, kalau kelajuan liniernya tetap, gitu. Baru ciri yang keempat adalah percepatan sentripetalnya tetap. Apa itu percepatan sentripetal? Nanti Bapak akan jelaskan di slide yang selanjutnya. Nah, ini ilustrasi tentang arah kecepatannya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, di setiap titik, itu arahnya akan berubah-ubah. Nah, arahnya berubah. Gitu. Inilah definisi dan karakteristik atau ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan. Dah? Pak lanjut ya. Ini ada beberapa besaran yang ada di gerak melingkar beraturan. Ya. Ada istilah periode dan frekuensi. Masih ingat apa itu periode? Ada yang tahu apa itu frekuensi? Ada? Ada yang mau ngasih pendapat? Waktu yang diperlukan sebuah benda untuk menempuh dalam waktu 1 sekon, Sir. Oke, Fajar tadi ya. Itu definisi dari periode ya, Fajar. Waktu yang diperlukan apa tadi? Waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh dalam waktu 1 sekon, Sir. Ada yang kurang. Untuk menempuh dalam satu putaran ya. Dalam waktu 1 sekon. Itu periode ya.
Jadi kalau ini Bapak tuliskan definisinya. Jadi boleh juga dibuat waktu yang diperlukan benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Nah, itu namanya periode, ya. Kemudian kalau frekuensi, ada yang ingat frekuensi? Banyaknya bisa sekon. Jumlah putaran per 1 sekon. Ya, coba ulangi Adelia. Ya, Sir. Ya, coba ulangi, Nak. Apa itu frekuensi? Ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam 1 sekon. Oke. Frekuensi itu adalah jumlah putaran dalam 1 sekon, ya. Jumlah putarannya dalam 1 sekon. Itu namanya frekuensi. Jadi, kalau dituliskan secara matematis, periode itu disimbolkan T besar, ya. T besar sama dengan T kecil per N. T kecil di sini adalah waktu, ya, waktunya. Dan kemudian N adalah jumlah putarannya, ya. Kemudian Bapak lanjut. Untuk frekuensi secara matematis itu dituliskan F sama dengan N per T, ya. Nah, terus ada hubungan ini antara periode dengan frekuensi. Ya. Kalau untuk periode itu 1/F. Atau kalau frekuensi seperti. Bisa nih ya. Tahu dapatnya dari mana ini kan? T sama dengan 1/F. Bisa, Nak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini kan T per N ya. Jadi misalkan nih, dari persamaan ini, F sama dengan N per T. F sama dengan N per T. Jadi kalau Bapak ambil nilai N-nya, N sama dengan F kali T. Gitu ya. F kali T. Jadi kalau Bapak gantikan misalkan ke persamaan ini, Bapak substitusikan nilai N-nya yang besarnya tadi F kali T ke persamaan yang ini misalkan. T sama dengan kan T per N ya. Sama dengan T per N-nya kita masukkan nilai ini. F kali T gitu ya. Ini T-nya mati. Maka kan sama jadinya T sama dengan 1 per F. Bisa ya? Bisa, Bisa, Sir. Oke. Sir. Periode dan frekuensi. Jadi ingat tuh ya, periode itu adalah waktu untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Sedangkan frekuensi, jumlah putarannya tiap waktu, tiap 1 sekon. Selanjutnya, ini ada istilah radian, ya. Jadi, ini misalkan lintasnya seperti ini adalah R-nya, R itu adalah jari-jarinya ya. Kemudian ini ada S, S itu adalah, kalau di sini kalian nampak ini S-nya yang ini, itu adalah busur lingkarannya, ya. Apabila nilai R-nya itu sama besar dengan nilai S-nya, ini membentuk sudut theta ya. Apabila besarnya R sama dengan S, nah itu 1 radian besarnya. Gitu. Jadi untuk 1 putaran, S-nya itu kalau untuk 1 putaran, kalau dimulai dari titik ini, kan berputar sampai sini, itu kan 1 putaran berarti kan sebenarnya itu keliling dari lingkarannya, ya.
Maka kalau satu putaran untuk keliling lingkaran kan 2πr ya. Maka rumusnya 2πr. Ini satuannya dalam meter. Nah, sedangkan theta sudutnya, jadi sudut satu putaran itu nilainya adalah 2π, satuannya dalam radian. Gitu. Mungkin kalian di matematika SMP dulu udah tahu lah kalau satu putaran itu nilainya adalah 2π ya kan, atau besarnya sama dengan 360 derajat. Ini ingat nih ya. Nah, jadi kalau mencari S tadi bisa juga pakai persamaan ini, theta dikali R. Jadi besar sudutnya dikali R-nya. Gitu. Nah, ini cara mengubah misalkan satu putaran tadi kan 360 derajat. Ya kan? Nah, ini cara mengubah, misalkan kita mau mengubah putaran ke dalam derajat. Contohnya di sini adalah misalkan 1/4 putaran, itu berapa derajat? Berarti kalau 1/4 putaran itu kan, satu putaran tadi kan 360 derajat ya. Ya udah tinggal kita kalikan aja, berarti 1/4 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian satu putaran, kalau diubah ke dalam radian, satu putaran itu kan nilainya 2π. Ya, 2π radian. Jadi, misal kita mau ngubah ini, berarti kalau dari sini kan, satu pi ratnya itu 180 derajat ya. Ini kalau Bapak sederhanakan dicoret, ini kan jadi 180 derajat ya, satu pi rat. Jadi satu radiannya berapa? Satu radiannya berarti 180 derajat dibagi pi. Gitu, dari sini diambil. Ya. Jadi kalau pi-nya kita pindahkan kan ini bersisa 1 radian sama dengan 180 derajat. Pi-nya pindah ke bawah. Nah, jadi 1 radian itu adalah 180 derajat per pi. Ya. Jadi kalau 1 derajatnya berarti pi dibagi 180 derajat radian. Gitu. Biar ini slide Bapak masih nampak nggak? Udah enggak lagi. Enggak, Sir. Enggak ya? Enggak, Sir. Sebentar ya. Udah nampak slide-nya? Sudah, Sir. Pak ya. Sudah. Ya, Sir. Oke. Sebagai contoh ini Bapak buat misalkan 240 derajat. Kita mau ubah berapa radian? Misal gitu. Ya, jadi 240 derajat ini kalau diubah ke dalam radian, masih ingat tadi 1 derajat berapa radian? Pi per 100 derajat radian, Sir. Ya, pi per 180 derajat radian ya. Berarti kalau 240, berarti 240 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Kan gitu ya. Maka ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi, ini nolnya habis ya, kita bagi 6 ya. Berarti suara Bapak hilang lagi ya? Slide-nya hilang. Iya, slide hilang, Sir. Slide-nya hilang. Ah, udah. Udah, Sir. Udah, Sir. Oke, jaringannya apa? Terputus tadi sebentar. Ini berarti 4/3 ya.
4/3 pi radian. Bisa? Bisa, Sir. Kalau mau kita ubah 240 derajatnya, kita ubah ke dalam putaran misalnya. Suara Bapak terputus-putus atau jelas nih? Jelas, Sir. Oke. 240 derajat kita mau ubah ke dalam berapa putaran? Berarti 1 derajatnya tadi berapa putaran? Satu putaran per Satu putaran per 360 derajat ya. Berarti ini Iya, Sir. tinggal dikalikan aja. Putaran per 360 derajat. Kan gitu. Ya Yes, kan? Sir. Ini kita coret nolnya ya. 24 sama 36 bisa kita bagi 12 ya. Berarti ini 2 per 3. Ya kan? Putaran. Jadi 240 derajat itu sama dengan 2/3 putaran. Gitu. Sampai sini bisa kira-kira anak? Alhamdulillah bisa. Bisa, Sir. Aman, Sir. Oke, aman ya. Satu lagi deh. Misalkan setengah putaran nih. Kita mau ubah berapa radian misalkan. Oke, caranya berarti setengah dikali 1 putaran itu berapa radian? 300. Per 100 radian. Hah? 2 Radian. 2 radian, Sir. 2 pi radian. 2 pi Di radian. radian. Iya, 2 pi radian. Berarti setengah putaran itu sama dengan pi ya? Pi radian. Di radian, Sir. Pi radian. Gitu. Nah, itu cara ngubahnya. Pak lanjut nih. Posisi sudut. Jadi benda yang bergerak melingkar akan mengalami perubahan sudut. Ya, kalau berpindah pasti dia mengalami perubahan sudut ya. Tengok nih sudutnya kan berubah-ubah nih. Di sini, nah, tengok di atasnya ini. Berubah-berubah terus ya kalau dia berpindah. Jadi dia kalau benda yang bergerak melingkar itu pasti mengalami perubahan sudut. Nah, kemudian posisi benda itu bisa dinyatakan dengan R, theta. Tapi karena nilai R-nya tetap, maka posisinya bisa ditunjukkan oleh sudutnya saja, atau tetanya saja, yaitu dalam radian. Itu posisi sudut. Selanjutnya ada perpindahan sudut. Kalau perpindahan sudut berarti, ya kalau ada misalkan di sini mula-mula theta 0, ya kan, kemudian dalam selang waktu tertentu berpindah menjadi theta t misalkan dalam waktu tertentu ya, maka akan ada perpindahan sudutnya atau delta theta di sini simbolnya. Bila benda dalam waktu delta t, benda menempuh sudut sejauh delta theta, maka dikatakan benda mengalami kecepatan sudut. Jadi ada kecepatan sudutnya. Gitu. Nah, apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah perubahan sudut atau perpindahan sudut dalam selang waktu. Atau delta theta per delta t ya. Omega sama dengan delta theta per delta t. Arahnya gimana? Arahnya adalah ikut kaidah tangan kanan. Jadi kaidah tangan kanan itu lihat gambarnya nih. Jadi kalau putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, ini kan berlawanan ya arahnya ke sana. Maka lihat jempolnya. Jempolnya itu menunjuk ke atas, maka omeganya ke atas. Jadi bisa dipraktekkan ya. Gini. Kalau dia arahnya searah dengan putaran jarum jam, yang di bawah ini kan arahnya searah dengan putaran jarum jam. Maka jempol kita kan ke bawah nih kan. Kalau mutar tangannya gini. Maka arah omeganya adalah ke bawah.
Jadi besarnya omega atau kecepatan sudut ya itu adalah delta theta per delta t. Slide-nya masih nampak nggak, Nak? Masih, Sir. Delta theta karena besarnya adalah 2pi ya, 2pi rad untuk satu putaran ya. Per t. T di sini adalah periodenya atau waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Ya, 2pi per t. Atau karena F itu nilainya seperti, bisa juga 2pi kali F. Gitu. Nah, ini ada kelajuan linear. Kelajuan linear itu besarnya adalah 2πr per T. Ya, 2πr per T. Atau 2πr F. Nah, atau 2πr dikali F. Ini untuk kecepatan linear. Ya. Jadi kecepatan linear tadi, kelajuan linear tadi, itu kan arahnya dia selalu menyinggung sisi lingkaran ya. Jadi kalau ini ada benda bergerak, ini ada benda M misalkan, kalau di titik sini arah P-nya ke atas. Tapi kalau di titik sini arah P-nya ke sini. Kalau di titik ini arah P-nya gini. Nah, jadi dia selalu menyinggung lintasan dari lingkaran itu. Jadi kalau ngitung persamaannya 2πr per T atau 2πr kali F. Ya. Nah, karena tadi omega itu nilainya adalah 2pi per T, maka bisa digantikan V itu sama dengan omega kali R. Ya, ini kan besarnya omega nih, 2pi F. 2pi sama F ini adalah omega ini tadi kan. Nah, maka bisa juga ditulis Pi itu adalah omega kali R. Gitu. Nah, ini persamaan dalam gerak melingkar beraturan. Ada satu lagi percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ya, dia selalu menuju ke pusat lingkaran. Ini yang ada tanda AA-nya itu adalah arah dari percepatan sentripetal. Dia selalu menuju ke pusat lingkaran. Berapa besarnya? Besarnya adalah V kuadrat per R. Yang terakhir, ini ada gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal tadi. Nah, jadi kalau gaya itu kan F. Ya, simbolnya. F itu adalah M kali A. M kali A. Jadi A-nya itu kalau gaya sentripetal, maka A-nya diubah menjadi A sentripetal. Ya, tadi A sentripetal kan udah ada persamaannya. A sentripetal itu bisa V kuadrat per R tadi kan. Maka untuk gaya sentripetal itu bisa MP kuadrat per R, atau kalau mau diubah jadi omega juga bisa. V itu tadi kan omega kali R. Ya kan? Jadi kalau ini kita masukkan M P kuadrat. Jaringannya down aja dari tadi naik. Oke, Bapak lanjut ya. Kalau ini diubah, V-nya kan omega kali R. Jadi kalau dikuadratkan, berarti ini omega kuadrat. R-nya juga kuadrat, gitu kan? Baru per R. Bapak ganti simbolnya karena Bapak pakai R gede ya. Nah, ini kan mati satu ini. R-nya. Berarti kan jadinya M omega kuadrat kali R. Gitu. Jadi, slide Bapak masih nampak, Nak?
Nah, karena waktunya sudah habis, ya, waktunya sudah lewat, besok akan Bapak lanjutkan tentang gerak melingkar beraturan, ya, untuk contoh-contoh soal, ya. Jadi kita latihan soal, karena hari ini sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan, maka Bapak tutup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan di forum diskusi yang ada di psikologi yang telah Bapak buatkan. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mohon maaf ini jaringannya dari tadi hilang timbul. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.